Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Puji Rahayu, NIM 21124 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, kali ini saya akan menceritakan tokoh ekonomi yaitu François Quesnay. Kalau kalian belum tahu siapa sih François Quesnay itu, mari kita simak video yang satu ini. François Quesnay lahir pada 4 Juni 1694 di Mir, Paris, Prancis. Meninggal pada 16 Desember 1774 di Versailles, Prancis, merupakan ekonom Prancis abad ke-18. Quesnay merupakan dokter ahli bedah yang kemudian bekerja untuk raja menjadi dokter gundik raja. Menurut Quesnay, perekonomian suatu negara layaknya organ tubuh manusia yang saling berkaitan satu sama lain. Quesnay adalah pemimpin aliran fisiokrat yang dimulai pada akhir 1750-an dan berlangsung sekitar 10 hingga 15 tahun, di mana fisiokrat percaya bahwa definisi sumber kekayaan yang paling tepat adalah sumber daya alam. Karena percaya dengan SDA, aliran ini disebut fisiokratisme, yang percaya pada hukum alam. Akhir tahun 1750-an, Quesnay menciptakan model ekonomi kuantitatif yang disebut tableau ekonomik, yang dalam bahasa Inggris disebut tabel ekonomi. Tableau dapat dianggap sebagai representasi aliran dana melingkar melalui ekonomi. Nah, kelihatan sekali bukan kalau tableau ini sangat berpengaruh oleh latar belakang Quesnay sebagai dokter dan studinya tentang peredaran darah. Berikut adalah reproduksi tableau yang merupakan diagram zigzag yang agak aneh. Namun pada dasarnya zigzag menelusuri aliran dana melalui ekonomi, dan diagram ini sekarang kita sebut statistik komparatif. Nah, artinya akan memperkenalkan beberapa perubahan dana atau kegiatan ekonomi di beberapa titik dalam diagram, dan kemudian mengikuti zigzag akan menelusuri bagaimana hal ini akan mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan 4 golongan masyarakat: kelas masyarakat petani yang dianggap produktif, kelas tuan tanah dianggap sebagai penghisap belaka, kelas pedagang dianggap sebagai tidak produktif, dan kelas masyarakat buruh yang menerima upah dari tenaga kerjanya. Selama masa Quesnay, ekonomi Prancis sebagian besar adalah pertanian. Salah satu musuh politik Quesnay yaitu Colbert berusaha keras untuk meningkatkan industri. Namun, Quesnay tetap konsisten pada pendiriannya bahwa pertanian adalah sektor yang benar-benar dinamis dan sumber surplus ekonomi. Quesnay dan banyak fisiokrat menganjurkan pajak tunggal atas tanah. Quesnay adalah penganjur perdagangan bebas. Ini bukan argumen keunggulan komparatif yang kemudian kita temukan di David Ricardo atau yang lain. Bagi Quesnay, ekspor berguna untuk menjaga harga gabah yang tinggi dan stabil, dan harus menjaga kestabilan pasokan gabah agar dapat mencukupi permintaan agregat dalam suatu perekonomian yang mendorong Prancis ke arah yang lebih liberal. Kritik Quesnay terhadap merkantilisme yaitu perlunya kontrol terhadap perdagangan luar negeri dan tingginya harga barang karena tingginya pemungutan pajak. Gimana nih teman-teman, udah pada kenal kan dengan François Quesnay? Kalau yang menyimak videonya dari awal sampai akhir pasti udah pada kenal. Sekian dulu ya cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.